I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Shalom, perkenalkan nama saya Agnes Novita. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian emfisema serta gejalanya. Emfisema adalah penyakit pada paru-paru, biasanya berkembang setelah bertahun-tahun merokok. Gejala utama penyakit ini adalah nafas pendek atau dikenal dengan istilah sesak nafas. Pengidap emfisema biasanya kesulitan menghembus nafas, dan ini terjadi bertahap. Selain nafas pendek, gejala-gejala utama emfisema lainnya adalah batuk. Perkenalkan, saya Gevinda. Di sini saya akan menjelaskan salah satu penyebab seorang terkena emfisema dan cara mengobatinya. Salah satu sebab seseorang dapat terkena emfisema adalah paparan berlebihan terhadap iritan kimia seperti asap rokok. Selain itu, paparan jangka panjang polusi udara serta bahaya yang ada di lingkungan kerja juga dapat memicu kondisi ini. Hal ini menyebabkan peradangan dan kerusakan pada silia yang melapisi saluran bronkial. Di samping itu, bisa juga menyebabkan saluran udara bengkak, produksi lendir, dan kesulitan membersihkan saluran udara. Semua perubahan ini dapat menyebabkan sesak napas. Pengobatan emfisema akan ditentukan oleh dokter bergantung seberapa parah penyakit yang Anda miliki. Beberapa pengobatan emfisema yang mungkin dilakukan antara lain: 1. Berhenti merokok. 2. Minum obat. Obat yang biasanya diberikan oleh dokter untuk mengobati penyakit paru ini meliputi obat bronkodilator, steroid, dan antibiotik. 3. Terapi oksigen. Terapi oksigen biasanya direkomendasikan untuk pasien yang paru-parunya tidak mendapat cukup oksigen dalam darah. 4. Operasi pengurangan volume paru. Operasi ini bertujuan untuk mengangkat sebagian jaringan paru yang sudah rusak, pemotongannya kemudian digabungkan dengan jaringan lain yang tersisa dan masih sehat. Perkenalkan, nama saya Christian, saya dari kelompok 2. Sekarang saya akan menjelaskan faktor penyebab penyakit emfisema. Yang pertama, asap rokok karena dapat menghancurkan jaringan paru-paru sehingga menimbulkan penyumbatan pada saluran pernapasan. Yang kedua, karena paparan debu, hal ini dapat mengiritasi kantong udara kecil paru jika terkena paparan yang berkepanjangan. Yang ketiga, usia, karena seiring bertambahnya usia, semua organ dalam tubuh akan mengalami penurunan fungsi termasuk paru. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Harvey Lorian Messi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari penyakit pneumonia dan juga gejala dari penyakit pneumonia. Pneumonia adalah peradangan akut jaringan paru-paru yang disebabkan oleh mikroorganisme, bakteri, jamur, dan juga virus, dan juga disebabkan oleh infeksi paru-paru. Pneumonia juga bisa menimbulkan gejala yang ringan dan juga yang berat. Beberapa gejala dari pneumonia tersebut adalah batuk berdahak, demam, dan juga sesak nafas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Dadah. Perkenalkan, nama saya Putri Fadila. Di sini saya akan menyampaikan tentang pneumonia. Pneumonia bisa disebut juga radang paru-paru. Hal ini terjadi karena infeksi yang menimbulkan peradangan pada kantung udara di salah satu atau kedua paru-paru yang dapat berisi cairan atau nanah. Pneumonia juga sangat mengancam nyawa, terutama bagi bayi, anak-anak, dan lansia di atas 65 tahun. Pneumonia ini juga disebabkan oleh bakteri, virus, dan jamur. Cara mencegah pneumonia bisa dilakukan dengan cara vaksinasi, hidup sehat, dan hindari kontak langsung pada penderita pneumonia, karena pneumonia ini bisa menular. Resiko Anda terkena pneumonia mungkin lebih tinggi karena usia, lingkungan, kebiasaan gaya hidup, dan kondisi medis lainnya. Usia. Pneumonia dapat menyerang orang-orang dari segala usia, namun ada 2 kelompok umur yang beresiko lebih tinggi terkena pneumonia dan menderita pneumonia yang lebih serius. Bayi dan anak-anak berusia 2 tahun atau lebih muda.
beresiko lebih tinggi karena sistem kekebalan tubuh mereka masih berkembang. Resiko ini lebih tinggi pada bayi prematur. Orang lanjut usia berusia 65 tahun atau lebih juga beresiko lebih tinggi karena sistem kekebalan tubuh mereka umumnya melemah seiring bertambahnya usia. Orang lanjut usia juga lebih mungkin memiliki kondisi kesehatan kronis lainnya yang meningkatkan resiko pneumonia. Bayi, anak-anak, dan orang lanjut usia yang tidak mendapatkan vaksin yang dianjurkan untuk mencegah pneumonia memiliki resiko lebih tinggi. Lingkungan atau pekerjaan. Kebanyakan orang terkena pneumonia ketika mereka tertular infeksi dari orang lain. Dari komunitas mereka, peluang Anda terkena pneumonia lebih tinggi jika Anda tinggal atau menghabiskan banyak waktu di tempat ramai seperti barak militer, penjara, tempat penampungan tunawisma, atau panti jompo. Risiko Anda juga lebih tinggi jika rutin menghirup polusi udara atau asap beracun. Beberapa kuman penyebab pneumonia dapat menginfeksi burung dan hewan lainnya. Kemungkinan besar Anda akan menemukan kuman ini jika Anda bekerja di pusat pengolahan ayam, kalkun, atau hewan peliharaan, dan di klinik hewan. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.